Halo saudara-saudara, Shalom kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Dan puji Tuhan, kita dapat bertemu di sini di dalam suatu ulasan khusus. Saya ingin membagikan sebuah pemikiran yang saya dapatkan dan saya mau membagikan kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada pada saat ini. Dan saya juga mengundang saudara-saudara juga untuk boleh memberikan komentar ataupun pendapat dengan ulasan khusus yang saya mau bagikan pada saat ini. Saudara-saudara, ulasan khusus ini saya dapatkan dari sebuah tayangan, yaitu sebuah tayangan dari WhatsApp Prof episode 227. Ya, ini seperti saudara lihat, ini hostnya adalah Martin Smith dan Walter Faith, dan judulnya adalah Sabat Minggu dan Nasionalisme Kristen. Nah, tayangan ini untuk episode 227 ini adalah episode khusus, dan di sini ada satu pemikiran yang saya lihat ada di tayangan atau di preview di tayangan ini, yaitu judulnya adalah Hari Minggu atau Hari Sabat, sebuah pilihan pribadi. Nah, di sini ada satu statement yang dikeluarkan. Ya, kita lihat di sini. Ini episode WhatsApp Prof 227 ini yang berdiskusi adalah tidak hanya Walter Faith atau Martin Smith, tetapi ada Alex dan James dan juga Christopher dan juga Lennox Kalifengua. Ya, dan diskusi ini sangat menarik dan saya mempromosikan video ini. Jika sekiranya saudara memiliki waktu untuk menyaksikannya, ya, ini adalah diskusi yang sehat dan cerdas dan dalam suasana yang baik, ya, dan semua memberikan pendapat dan argumennya, tidak ada berdebat panas atau saling marah dan saling menyudutkan atau saling menjelekkan, ya, tetapi ini adalah diskusi yang sangat sehat dan saya sangat mengapresiasi diskusi yang dilakukan di tayangan ini, ya. Dan saya rindu saudara-saudara juga melihat video ini, dan ini bisa membuka mata masing-masing kita, manakah hari perbaktian yang sebenarnya, yang sesuai dengan Alkitab atau firman Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita, bahkan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, ya. Dan di sini ada satu pemikiran yang saya mau bagikan, ya. Ada sebuah poin tajam yang disampaikan oleh Lennox Kalifengua, salah satu pembicara di dalam video ini yang perlu kita diskusikan bersama dan atau yang saya mau bagikan, ya. Dia menyoroti sebuah fenomena di mana hari Sabat terkadang dianggap begitu tinggi sehingga seolah-olah ini menjadi syarat mutlak keselamatan. Nah, video ulasan ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau yang salah, melainkan untuk belajar dari kedua sisi. Bagi pemelihara hari Sabat ini adalah pengingat agar ketaatan kita tidak terjebak dalam legalisme. Dan bagi para pemelihara hari Minggu, ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana hukum Allah tetap berlaku dalam sejarah dan nubuatan dan sepanjang zaman. Nah, mari kita pelajari materi dan kita lihat cuplikan dari video WhatsApp Prof episode 227 ini, ya. Ini videonya panjang, ya, sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam 13 menit, tetapi saya hanya mengambil salah satu cuplikan yang menjadi bahan pemikiran atau mungkin kita mau diskusikan, dan saudara boleh membagikan pemikiran saudara atau komentar saudara di dalam kolom komentar atau kolom chat di dalam video tayangan ulasan khusus ini, ya. Jadi dengan hati yang terbuka, mari kita lihat satu cuplikan yang akan saya bagikan pada saat ini. Sekarang jika kamu melihat, ya, ada beberapa bukti dalam gereja mula-mula bahwa hari Minggu merayap masuk, tapi jika kamu melihat konteksnya, itu sangat dipengaruhi oleh pengaruh pagan. Misalnya pengaruh hari ke-8 atau ke-8 surga, jika kamu mau dari Platonisme, atau bahkan dalam beberapa kasus Gnostisisme, atau bahkan Nikolaitan. Anda dapat melihat contoh-contoh hal ini yang dibicarakan oleh Irenaeus, atau saya percaya yang lainnya mungkin adalah Victorinus dari Petau. Jadi ada pengaruh yang mempengaruhi gereja mula-mula dan hal ini mulai merayap masuk.
Tetapi ada banyak bukti bahwa Sabat terus diingat lebih lama di timur daripada di barat, di mana mereka murtad terlebih dahulu, tetapi Sabat tetap dipelihara untuk waktu yang cukup lama. Jadi saya tidak melihat bukti-bukti Alkitab di 1 Korintus 16 atau Kisah Para Rasul 20 yang sebenarnya mendukung posisi tersebut, tetapi sebenarnya membela posisi hari Sabat dengan jauh lebih kuat untuk beristirahat pada hari ketujuh. Ya, jadi sekali lagi James, saya menghargai Anda yang telah membahas semua itu. Ya, maksud saya, di satu sisi, saya rasa Anda sudah mengakui di sini bahwa bahkan dalam Didache, ada beberapa contoh orang yang mengakui hari Minggu sebagai hari ibadah mereka. Dan sekali lagi, saya tidak terlalu terpaku pada hari apa ini. Saya memang berpikir, dan ini adalah pertanyaan yang saya rasa akan saya lontarkan kepada kalian, saudara-saudara, agar tidak memaksakan pemahaman saya tentang keyakinan kalian. Namun menurut pemahaman saya, tampaknya banyak orang Advent benar-benar sangat menghargai hari yang spesifik ini. Seolah-olah memiliki konsekuensi keselamatan yang akan menjadi kekhawatiran yang sangat serius bagi saya. Dan pertanyaanku adalah, apakah mungkin seseorang berada dalam keadaan yang benar di hadapan Allah secara menyelamatkan? Tanpa memelihara hari ketujuh sebagai hari Sabat? Nah, saudara-saudara tadi, saudara bisa lihat pertanyaannya, apakah mungkin bagi seorang manusia atau bagi kita untuk selamat tanpa harus memelihara hari Sabat? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik yang disampaikan oleh Lennox Kalifengua. Ya, mari kita lanjut sedikit. Kemudian apa yang akan kita lihat? Nah, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda tentang perintah lain dalam hukum Allah. Dapatkah seseorang tetap berada dalam kondisi keselamatan jika mereka dengan sadar dan sengaja melanggar perintah lain dalam hukum Allah? Misalnya, perzinahan atau hal lain. Anda tahu, kita telah membicarakan 10 perintah Allah di sini dan pentingnya mengajarkannya kepada bangsa-bangsa, dan dari situlah semua kemakmuran berasal dalam tabel pertama hukum Taurat. Namun bukankah penting seberapa akurat kita benar-benar memperhatikan tabel pertama hukum tersebut? Nah, kemudian di sini ditanyakan kembali, apakah sebaliknya, bisakah kita dikatakan dalam keadaan kondisi selamat jika kita dalam keadaan melanggar salah satu dari hukum Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang boleh kembali untuk memikirkan apa yang tadi ditanyakan oleh Lennox Kalifengua tadi, ya. Apakah katanya tadi Lennox ucapkan tadi, apakah kita bisa selamat tanpa harus memelihara hari Sabat? Kemudian disampaikan kembali, apakah kita bisa dikatakan dalam keadaan kondisi selamat jika salah satu dari 10 hukum kita lakukan pelanggaran atau kita melanggar salah satu dari hukum itu? Ya, mari kita. Maksud saya, jika hal itu sangat penting dan mempengaruhi segala sesuatu yang lain, maka seberapa pentingkah lagi kita memperhatikan bagaimana tabel pertama hukum itu sebenarnya didefinisikan? Tepat sekali, James. Saya sebenarnya akan mengatakan bahwa itulah yang logis. Itulah pertanyaan logis untuk ditindaklanjuti. Kita bisa menerapkan hukum Allah pada segala sesuatu dalam pengertian tersebut. Itulah pertanyaannya. Namun kembali lagi ke pertanyaan saya. Pertanyaan saya benar-benar valid, yaitu bagaimana manusia mendapatkan kedudukan yang benar dengan Allah. Dan untuk mempercepat hal ini, kita semua gagal mencapai kemuliaan Allah, seperti yang tepat dikatakan oleh Roma 3. Kita semua telah melanggar hukum Allah, setiap orang dari kita, kecuali Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin kita dapat memiliki kedudukan yang benar dengan Allah sebagai pelanggar hukum? Alkitab mengatakan bahwa dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, Allah memberitakan kepada manusia, dan Paulus menjelaskan dengan cukup jelas dalam tulisannya bahwa jika Anda tumbuh dalam sebuah sistem di mana Anda tidak terbiasa dengan hak-hak dan peraturan yang diberikan Alkitab kepada kita, maka alam akan mengajarkan Anda apa yang benar dan apa yang salah. Jadi jika Anda berada di bawah hukum, dengan kata lain, Anda tahu parameternya, maka Anda akan dinilai oleh hukum.
Tetapi jika Anda melanggar prinsip-prinsip yang secara alami ditanamkan ke dalam diri manusia, Anda juga melanggar hukum Allah. Jadi pertanyaan yang saya miliki untuk Anda adalah, Anda tahu pencuri di kayu salib ketika Kristus menyatakan bahwa pada hari ini dia akan bersamanya di surga. Apa dasar yang membuat pencuri itu yang hidup dalam kehidupan yang tidak mengenal hukum dapat dikatakan masuk surga bersama Kristus? Nah, tidak dikatakan bahwa dia akan bersamanya pada hari itu karena Kristus pada kebangkitannya menyatakan bahwa ia belum pergi kepada Bapa dan itu adalah hari pertama dalam minggu. Jadi pada dasarnya ayat tersebut mengatakan bahwa dia akan bersamanya di surga, tetapi tidak secara khusus pada hari itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini kamu akan bersamaku di surga, atau sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini kamu akan bersamaku di surga. Jadi setuju di sana. Tetapi apa dasar Kristus menyatakan persekutuan yang sangat nyata dengan pencuri di kayu salib ini? Apa dasar untuk hal itu? Orang itu diselamatkan oleh kebenaran Kristus. Amin. Dan kita semua diselamatkan oleh kebenaran Kristus. Tidak ada yang diselamatkan dengan menaati hukum. Tetapi Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Apakah dengan demikian kita membatalkan hukum? Sekali-kali tidak, katanya di Roma pasal 3. Ya, saudara-saudara, sampai di situ untuk video yang mau saya bagikan ya. Saudara-saudara bisa lihat ya, pertanyaan ini atau diskusi ini persis kami dapatkan pertanyaan seperti atau argumen yang dibagikan oleh Lennox Kalifingwa ini di seminar mengenai sabat yang kami lakukan kemarin. Ya, jadi pendapat Lennox Kalifingwa ini adalah adanya kekhawatiran akan dampak keselamatan pada hari Sabat. Ya, jadi waktu kami melakukan seminar ini, pendapat yang sama dari Lennox ini juga kami dapatkan dan didapatkan pendapat bahwa apakah memang benar bahwa dengan memelihara hari Sabat itu mempengaruhi keselamatan kita. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan Lennox Kalifingwa di sini menyampaikan sebuah poin yang sangat tajam bagi komunitas Advent atau pemelihara hari Sabat, hari Sabtu. Ya, ia memperhatikan bahwa banyak orang Advent menempatkan nilai yang sangat tinggi pada hari Sabat, bukan hanya sebagai hari istirahat, ya, tetapi seolah-olah hari itu memiliki dampak langsung terhadap keselamatan seseorang. Nah, ini adalah kekhawatiran yang sangat serius, karena jika kita tidak berhati-hati, ritual atau ketaatan pada hari tertentu ini bisa bergeser menjadi bentuk keselamatan berdasarkan perbuatan yang mungkin mengaburkan kasih karunia Kristus. Itulah tadi Lennox tadi menanyakan tentang seorang pencuri tadi yang di sebelah Yesus di kayu salib. Nah, berdasarkan apa pencuri itu selamat dikatakan? Ya, tadi Walter V tadi mengatakan itu adalah semata-mata hanya karena kasih karunia Kristus saja, bukan karena perbuatan. Nah, tetapi apa yang menjadi bahan pemikiran bagi Lennox adalah, kalau begitu hanya itu saja, cukup sampai di situ. Tetapi mengenai hari ibadah, ini menjadi apa? Sesuatu yang saya bisa memilih hari apa saja untuk apa? Beribadah. Tetapi tidaklah benar demikian. Nanti kita akan lanjutkan di sini. Ini adalah kekhawatiran yang sangat serius, karena jika kita tidak hati-hati, dikatakan ritual atau ketaatan pada hari tertentu bisa bergeser menjadi bentuk keselamatan berdasarkan perbuatan yang mungkin mengaburkan kasih karunia Kristus. Itulah yang dikatakan oleh siapa? Oleh Lennox Kalifingwa. Tidak jauh beda di dalam gereja Advent sendiri, ya. Ada pendapat yang sangat mirip dengan pendapat Lennox Kalifingwa ini. Ya, dia menuduh bahwa kalian ini orang-orang Advent atau para pemelihara hari Sabtu, hari Sabat Sabtu, kalian berpendapat bahwa hanya orang yang memelihara hari Sabat yang selamat, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan sama atau sangat mirip dengan pendapat Lennox Kalifingwa ini, bahwa di dalam kalangan gereja Advent ada pendapat bahwa makanan mempengaruhi keselamatan. Terkhusus yang sangat terus menjadi perbincangan tentang memakan makanan daging. Ya, ini perbincangan dan banyak kontroversi yang terjadi mengenai makan makanan daging atau mengenai persepuluhan. Bukankah ini mirip dengan argumen di beberapa para pemelihara hari Sabat soal keselamatan? Bukankah ini pertanyaan yang sama? Saudara-saudara bisa memikirkan di mana esensi keselamatan sebenarnya, ya? Bahwa mereka yang tidak memelihara hari Sabat yang benar tidak akan selamat. Ya, kemudian yang kedua, pemikiran yang bisa saya bagikan dari
cuplikan video tadi yang baru kita saksikan, ya sahabat sebagai pilihan pribadi dan juga dalam semua tayangan video WhatsApp Prof 227 ya, saudara bisa lihat ini yang saya mau bagikan, dan saudara bisa belajar dan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan baik dari kita sebagai pemelihara hari Sabat maupun bagi teman-teman kita yang masih memelihara hari perbaktian di hari Minggu. Ya, sahabat sebagai pilihan pribadi dan ujian hubungan. Diskusi ini juga menyentuh poin penting bahwa sekalipun sahabat ada di dalam 10 perintah Allah yang ditulis dengan jari Allah di atas batu, di atas loh batu, pada akhirnya penerapannya adalah sebuah pilihan pribadi. Sahabat seharusnya dilihat sebagai ujian yang indah tentang bagaimana posisi hubungan seseorang dengan Tuhan, bukan sebuah beban hukum yang menentukan hidup atau mati secara legalistik. Kemudian, ada pertanyaan yang bisa kita pikirkan atau diskusikan. Saudara boleh bagikan pemikiran saudara di kolom komentar. Melalui video ini, saya ingin kita berdiskusi atau memberikan pendapat atau komentar. Apakah selama ini kita menghargai Sabat karena itu adalah kesempatan untuk bersekutu dengan Sang Pencipta? Ataukah kita terjebak dalam rasa takut bahwa kalau kita tidak bersabat, tidak berhari Sabat, berarti tidak selamat? Bagaimana kita menyeimbangkan penghormatan terhadap hukum Allah yang tidak lekang oleh waktu dengan pemahaman bahwa hanya Kristuslah satu-satunya sumber keselamatan kita? Nah, mari kita lihat cuplikan video berikutnya yang saya mau bagikan untuk menambah pelajaran atau diskusi atau pemikiran yang saya mau bagikan di dalam tayangan atau ulasan khusus pada saat ini. Mari kita lihat, kita lanjutkan. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi jika saya membaca ini dan saya memelihara hari Sabat hari ke-7, lalu saya pemilik bisnis pribadi, katakanlah saya memiliki toko roti dan saya membuat kue, oke? Dan saya dipaksa menutup bisnis saya pada hari Minggu. Bukankah itu menghalangi hak bebas saya untuk menaati perintah dan bekerja 6 hari? Dan lagi ini menurut saya di mana hal ini menjadi rumit. Dan saya pikir demi keharmonisan semua ini, akan jauh lebih mudah jika teman-teman Advent saya mulai mengakui hari Minggu adalah hari Tuhan, maka dengan begitu kita tidak akan menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, saudara-saudara bisa lihat statementnya Lennox tadi. Dia katakan bahwa adalah lebih mudah, jika udahlah kita nggak usah rumit-rumit lah, nggak usah terlalu kompleks. Dikatakan, bukankah lebih mudah bagi teman-teman saya, orang-orang Advent ini, udahlah, kita sama-sama pelihara saja lah hari Tuhan sebagai hari Minggu. Bahwa hari Tuhan itu adalah hari Minggu, bukan hari Sabat Sabtu. Nah, ini adalah suatu statement atau ajakan yang sangat unik yang kita boleh pikirkan ya. Mari kita lanjutkan videonya. Tetapi saya tidak akan mengatakan itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti secara dogmatis. Maksud saya, ini bukan sesuatu yang menurut saya harus membuat orang dipenjara atau dibunuh karenanya. Tetapi yang ditakutkan adalah, Lennox, ada orang yang berpikir bahwa orang harus dipenjara karenanya. Itu bukan ketakutan, itu kenyataan sejarah. Bisakah saya menyampaikan pesan dari sejarah? Ya. Nah, dan inilah masalahnya. Lagi-lagi seperti yang telah saya tekankan, saya akan berada tepat di samping Anda seandainya itu terjadi. Bolehkah saya membawa pelajaran dari sejarah? Ya, saudara-saudara, tadi Lennox mengatakan, di sepanjang video ini dia mengatakan bahwa tidak mungkin akan ada hukum yang akan memaksakan satu hari peribadatan tertentu yang di kalangan gereja Advent dikatakan sebagai sandelo. Lennox Kalifungan mengatakan itu tidak mungkin terjadi dan kalaupun itu terjadi, dia tadi katakan apa? Saya akan berdiri di samping saudara untuk membela bahwa saudara tetap boleh memelihara Sabat Sabtu. Dikatakan demikian. Kemudian di sini Walter Fate ingin menyampaikan satu fakta dari sejarah mengenai pemaksaan tentang suatu hari ibadah. Tentunya di dalam Alkitab mengenai penyembahan di hari Sabat, di hari Sabtu. Kita lanjut. Ketika Anda menyebutkan bahwa Allah berdaulat, dan saya sangat setuju dengan Anda, 100%. Tetapi itu tidak berarti bahwa setiap penguasa yang pernah memerintah mengakui kedaulatannya. Beberapa dari mereka pada akhirnya, seperti Nebukadnezar, sampai pada titik di mana mereka berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga mereka mengakui supremasinya. Anda menyebutkan Firaun misalnya. Allah berdaulat juga atas seorang Firaun, dan dia memastikan bahwa kehendaknya akan terlaksana, bahkan di hadapan Firaun.
Nah, hal yang menarik tentang sejarah Firaun adalah bahwa Firaun membuat undang-undang yang menentang hari Sabat. Nah, Firaun berkata kepada Musa, dan Musa membuat orang-orang beristirahat. Kata di sana dalam bahasa Ibrani adalah Syabat. Musa menyuruh bangsa itu memelihara hari Sabat. Engkau akan bekerja. Ambil jerami mereka, mereka harus mengumpulkan jerami mereka sendiri, engkau akan bekerja. Jadi dia membuat peraturan menentang pemeliharaan hari Sabat. Dan jawaban Allah atas hal itu adalah tulah-tulah. Dan dia berkata, biarkanlah umatku pergi supaya mereka dapat menyembah aku dan mengikuti perintah-perintahku. Dan salah satu perintah yang Allah tanamkan kepada orang Israel ketika dia membawa mereka keluar dari Mesir adalah hari Sabat. Dan jika Anda membaca kisah Keluaran dan apa yang terjadi di sana, masalah betapa kudusnya hari Sabat dan bagaimana Allah menanamkannya kepada mereka dengan turunnya manna, bahwa pada hari ketujuh tidak akan ada, tetapi mukjizat akan terjadi, yaitu manna itu akan bertahan tanpa mengalami kebusukan. Dan itu juga merujuk kepada tubuh Kristus, karena dia mengatakan bahwa dia adalah manna yang hidup dan dia beristirahat di dalam kubur, tidak mengalami kebusukan. Ketika dia bangkit pada hari pertama, itu bukan untuk beristirahat, tetapi dia melanjutkan pekerjaan dan mempersiapkan para murid serta bekerja bersama mereka. Jadi Kristus bahkan dalam kematiannya memelihara hari Sabat. Tetapi maksud saya adalah mereka yang membuat undang-undang menentangnya dan membuat orang Israel tidak mungkin memelihara hari Sabat, mereka akhirnya dihukum dengan tulah-tulah. Dan jika kita sampai pada titik di mana kita membuat undang-undang yang melawan perintah-perintah mereka dan memaksa orang untuk menerima sebuah ideologi yang menurut mereka tidak alkitabiah, bukankah kita berada dalam bahaya mengikuti jalan yang sama dan mengalami konsekuensi yang mungkin sama? Saya akan mengatakan justru sebaliknya, apa yang Anda lihat pada Firaun. Ya, saudara-saudara, ya sampai di situ tadi ya poin yang saya mau bagikan. Nah, saudara-saudara, ya di sini kita dapat, saya mau ngambil beberapa poin, mereduksi makna hari Tuhan. Ya, Lennox, di situ di dalam diskusi itu ada diskusi apakah sebenarnya hari Tuhan, apakah hari Sabtu atau hari Minggu, ya. Nah, di sini Lennox, saya melihat Lennox menyarankan mereduksi makna hari Tuhan, ya. Yang pertama, Lennox menyarankan bahwa akan lebih mudah jika umat Advent mengakui hari Minggu sebagai hari Tuhan tadi, ya. Nah, kelemahan argumen ini bersifat pragmatis, ya. Kelemahannya agar lebih mudah, bukan alkitabiah, ya. Agar lebih mudah dikatakan, ya udahlah mengalah saja, ya. Itu bukan alkitabiah. Alkitabiah itu adalah apa yang tertulis yang diperintahkan oleh siapa? Yang diperintahkan oleh Tuhan, seperti yang dikatakan atau didebat oleh pembicara yang lain di menit yang berikutnya. Di menit yang lain, Alkitab hanya mengenal satu definisi hari Tuhan, yaitu Sabat. Ya, mengubahnya demi kenyamanan sosial atau persatuan gereja, mengabaikan integritas ayat Alkitab itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengabaikan batas antara ketaatan dan syarat keselamatan. Kelemahan utama argumen Lennox adalah potensi menyamakan buah keselamatan dengan usaha keselamatan. Bagi banyak umat Advent, memelihara hari Sabat bukanlah cara untuk selamat, melainkan tanda kasih dan penurutan kepada Allah setelah diselamatkan oleh kasih karunia. Mohon maaf, bukankah hal yang sama juga berlaku untuk persepuluhan dan juga untuk mengenai makanan? Kemudian analogi, jika seseorang setia pada pasangannya, apakah kesetiaan itu syarat agar mereka tetap menikah atau bukti bahwa mereka saling mengasihi? Lennox cenderung melihat penekanan tinggi pada Sabat sebagai legalisme. Padahal bagi pemelihara hari Sabat itu adalah bentuk loyalitas kepada pencipta. Kemudian yang ketiga, mengambilkan sifat Sabat sebagai tanda atau materai, atau seal, ya, atau materai. Dalam teologi nubuatan yang dibahas oleh Walter Faith, di video tersebut Sabat bukan sekedar hari libur, melainkan tanda otoritas sang pencipta. Kelemahan di sini dikatakan bahwa pandangan Lennox mungkin kurang mempertimbangkan aspek eskatologis akhir zaman. Jika Alkitab menyebutkan bahwa di akhir zaman akan ada pemisahan antara mereka yang menyembah pencipta dan mereka yang menyembah binatang di Wahyu 14, maka ketaatan pada hari yang ditetapkan Tuhan menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting, dan menjadi sangat esensial di dalam tanda mana yang umat Tuhan, mana yang tidak. Dalam konteks ini, Sabat bukan lagi sekedar ritual, tapi ini adalah masalah loyalitas kepada otoritas tertinggi. Kemudian yang keempat, inkonsistensi dalam memandang 10 perintah. Lennox mengakui bahwa hukum Allah tidak lekang oleh waktu dan bersifat universal. Ya, namun ia tampak keberatan
ketika satu perintah spesifik yaitu mengenai Sabat, hukum keempat, diberi bobot yang sangat besar. Ya, kelemahan jika kita setuju bahwa jangan mencuri atau jangan berzina adalah standar moral yang mutlak. Mengapa ketika seseorang sangat disiplin menjaga Sabat, hal itu dianggap sebagai ancaman bagi konsep keselamatan oleh kasih karunia? Ada standar ganda jika kita menerima 9 perintah sebagai moralitas, tapi menganggap perintah yang keempat, yaitu mengenai Sabat, sebagai beban atau bahaya keselamatan. Nah, sebagai kesimpulan, dari ulasan khusus yang saya mau bagikan dari video yang saya bagikan dari cuplikan dari WhatsApp Pro episode 227 ini, nah, kita sampai pada satu titik temu yang fundamental di dalam iman Kristen, yaitu keselamatan sepenuhnya adalah karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada satupun perbuatan kita, termasuk memelihara hari Sabat, yang dapat membeli tiket kita ke surga. Ya, perbuatan atau penurutan kita tidak dapat membawa kita ke surga, seperti yang dikhawatirkan oleh Linux. Dan ini juga terjadi di dalam seminar mengenai hari Sabat yang kami baru ikuti kemarin. Ya, jadi ada yang menganggap bahwa Sabat sepertinya kalian buat sebagai alat keselamatan. Dan kita ini kan manusia berdosa, kita kan tidak mampu untuk memiliki karakter yang tidak berdosa atau kesempurnaan dikatakan dalam diskusi atau seminar Sabat itu yang kami hadiri kemarin. Ya, jadi ya kita hari apa saja kita tidak masalah. Ya, kita di sini dilanjutkan tidak boleh menjadikan hari Sabat sebagai Tuhan atau dasar keselamatan kita. Itulah pendapat yang mereka bagikan. Namun jika kita harus memahami bahwa kasih karunia tidak pernah itu meniadakan penurutan. Justru kasih karunia itu adalah kekuatan yang memampukan kita untuk menurut. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan namun sengaja mengabaikan perintahnya, termasuk perintah Sabat yang ditulisnya sendiri dengan jarinya di atas loh batu, maka kita perlu bertanya kembali sedalam apakah kasih kita kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan. Sabat bukanlah beban untuk selamat, melainkan respon kasih seorang anak kepada bapaknya. Kita memelihara hari Sabat bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan dan ingin setia pada otoritas Sang Pencipta. Ketaatan tanpa kasih karunia adalah legalisme, tetapi kasih karunia tanpa ketaatan adalah sebuah kekacauan dan tidak akan membuat kita sampai kepada keselamatan itu sendiri. Mari kita kembali kepada Alkitab. Biarkan Roh Kudus yang meyakinkan hati kita, dan kiranya kita semua ditemukan setia, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia-Nya yang menuntun kita pada seluruh kebenaran. Kiranya ulasan khusus atau video khusus ini yang saya mau bagikan karena saya mendapatkan satu pemikiran atau sesuatu yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara, boleh memberikan satu pemikiran yang lebih baik kepada kita. Bahwa ketika kita memelihara hukum Tuhan, menurut kepada hukum Tuhan, termasuk hukum hari Sabat, ya, ini kita dapat sadari bukan untuk supaya kita selamat, dan kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, maka hukum Sabat menjadi seperti tidak berarti atau tidak ada hari khusus yang kita harus ikuti dan kuduskan seperti yang sudah tertulis di dalam 10 hukum termasuk hukum keempat. Demikianlah saudara-saudara, tayangan khusus ini saya mau bagikan kepada saudara-saudara, dan video WhatsApp Pro episode 227 itu yang tadi kita lihat itu adalah dalam bentuk dubbing bahasa Indonesia yang dibagikan atau ditayangkan di dalam sebuah ministry Signs of the Times, ya, dalam bentuk dubbing bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bentuk subtitle bahasa Indonesia. Dan video itu linknya akan saya bagikan di dalam kolom deskripsi. Saudara bisa lihat, ya, baik itu video dalam bentuk subtitle ataupun dubbing dan original video dari Glass of Mind yang merupakan video asli di dalam tayangan yang saya bagikan di dalam cuplikan yang kita boleh pelajari di dalam tayangan khusus ini. Baik saudara-saudara, demikianlah tayangan khusus ini. Saya kembali memohon kepada saudara-saudara untuk like video ini, membagikan, dan mensubscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dan kalau saudara boleh merefer atau melihat channel YouTube Signs of the Times, saudara juga bisa lihat dan pelajari materi-materi yang ada dalam video tersebut. Saya lihat bagus dan itu membangkitkan pemahaman kita yang lebih tinggi akan pemahaman kita tentang firman. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bersama dengan saya dalam tayangan khusus ini. Tuhan memberkati.